Selamat pagi, selamat berjumpa di pagi hari ini. Saya atas nama Gregorius Nauni, mahasiswa PPG Bat 1 tahun 2024. Saat ini saya mengadakan PPL di sekolah saya SMP Negeri 1 Aifa Timur. Selamat siang. Silakan dulu. Utamanya itu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Oke, sekarang ini saya mau mengecek kembali. Ya, ke kelas. Sudah ada siswa yang tidak hadir? Ada. Hadir semua kan? Ya. Berapa yang tidak hadir? Oh iya. 5. Tadi menganalisis makna paman yang diberikan Yesus dalam kitab suci. Baik, salah satu bisa maju dan membawa doa dalam siang hari ini. Maju. Pak Guru, teman-teman sebelum saya mulai pelajaran yang berikut pada doa sama yang ini. Doa mulai. Dalam Bapa dan Putra Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahi kekal budi pada kami. Bantulah kami Bapa agar dengan akal budi ini kami yang mampu memahami ajar putramu tentang kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra. Amin. Terima kasih Nak dan Bu yang sudah mengajak anak-anak mari bersatu berdiri untuk menyanyi lagu kebangsaan kita. Yang 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Nabi Muhammad Sentosa. Pada siang hari ini, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Maka ada 3 pertanyaan di slide ini. Pertama, apa yang anak-anak paham tentang perumpamaan? Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah mujizat. Mujizat. Yang lain, perumpamaan adalah kiasan atau imajinasi. Sebutkan macam-macam perumpamaan menurut kitab suci. Perumpamaan apa? Tentang biji sesawi. Apa? Biji sesawi. Perumpamaan tentang biji sesawi. Kalau perumpamaan tentang apa lagi? Biji? Enggak. Perumpamaan tentang apa lagi? Tentang biji yang perumpamaan tentang apa lagi? Orang menabung. Seorang penabung. Terima kasih. Mari kita memberikan. Yang ketiga, mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? Mengapa? Jawabannya karena mengapa? Yesus mau mengajar menggunakan perumpamaan supaya orang pendengar yang mendengarnya dapat dipahami dan ada pelajaran. Cerita Alkitab.
Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di dalam, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. dan katanya, Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. lalu ia berkata kepada mereka, Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Video ini menceritakan tentang apa? Seorang penabur. Ya. Nah, ada dia. Baik anak-anak, setelah kita menonton hal apa yang ditemukan dalam dialog pada cerita tersebut, cerita dan bercerita tentang apa? Angkat tangan, sebut nama. Ya, ya. Ini sesuatu seorang penabur tabur di bagian batu tidak subur. Ya, Seorang berlabuh di sekolah duri tersubur. ya. Selanjutnya, Tuhan di subur. Dia sekolah. terima kasih. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah. Ya, Bapak akan memperhatikan anak-anak dalam kelompok. Ya, jadi di sini kelompok 2, saya akan memberikan soalnya itu tentang di sini teksnya bacanya tentang perumpamaan tentang seorang penabur.
Ini tentang benih yang tumbuh. Ini benih yang tumbuh. Di sini perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Ini melakukan kerja. Kalian itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang kelewatan manusia. Oleh karena itu, para pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa dalam mengalami berbagai macam rintangan dan kegagalan. Dua, maka paman yang disampaikan oleh Yesus adalah contoh konkret sesuai kondisi keseharian beliau. Seorang yang mendengarkan ajarannya karena sedang mengerti dan memahami hal kerajaan Allah dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Tiga, Yesus mengajar dengan perumpamaan karena agar mudah dipahami ajarannya dan mendengar merasa disapa dekat dengan Allah serta merasakan kasih Allah secara nyata. Contoh, kalau Yesus di antara pendengar sebagai besar para petani, maka dalam mengatakan kerajaan Allah Yesus itu keimaman biji sesaku. Kadang di antara kerajaan semua. Kenapa? Jadi kalau Yesus di antara pendengar sebagian besar para nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan kata tahu jarak. Sekian dan terima kasih Pak Ustaz. Ya, mari kita memberikan fokus yang melihat kepada kelompok luar. Ular dan presentasikan hasil diskusi mereka. Ya, dari kelompok yang lain, kelompok tiga, ada pertanyaan? Ya, silakan. Apa arti perumpamaan? Ya, dari kelompok kedua silakan bangun dan menjawab pertanyaan dari balik kita bantu. Nanti baru biasa. Imajinasi biasa. Matius pasal 13 ayat 45 sampai 46 menyatakan demikian pula hal kerajaan surga itu seorang yang mencari setelah ditemukan dengan mutiara yang tidak ditemukan berharga, dia pun benar dijual selisih dari tanah jadi mutiara. Makna kerusakan yang di adalah terkait orang yang makan ajaran jadi dan siap karena kehidupan sehingga Yesus mengajar dia mengajar mengajar ajaran dan pendengar silakan di apa dekat dengan caranya
Contoh, kalau Yesus dengan sebarang terdengar sebagian besar para petani makan kerajaan Allah. Yesus berkata seumpama. Yesus menggunakan seumpama di sisa. 3. Kalau tidak ada, mari kita memberikan aplaus yang meriah kepada kelompok 1. Ya, kelompok 3. Terus Selamat siang. Ya, kami kelompok 3. Guru sampaikan. Markus, Injil Markus bab 6 ayat 1. Umpamaan tentang benih yang tumbuh yang menyatakan bahwa kalau kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang melakukan benih di tanah. Lalu pada malam hari dia tidur dan pada siang hari lalu bangunlah dan benih itu mengeluarkan tidak dan bulat itu mati tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Karena perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus adalah contoh konkret sesuai dengan kondisi atau keseharian hidup orang yang mengajarkan ajarannya dalam kehidupan nyata. Yesus tidak. Yesus mengajar dengan perumpamaan karena agar mudah dipahami ajarannya dan pendengar merasa disapa dekat dengan Allah serta merasakan hati Allah secara nyata. Contoh, kalau Yesus diantaranya terdengar sebagai besar para petani ke dalam mewakilkan pelajaran Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sawi, lalu dia taruh gandum, membajak sawah. Kenapa begini? Kalau Yesus diantara mendengar sebagai besar para nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan. Baik. Inilah hasil dari kelompok berapa? Kelompok 3 yang berlimpah. Tadi kita menonton video tadi. Benih yang tumbuh di jalan, datanglah burung makan dan firman habis. Karena apa? Perumpamaan itu seandainya kepada kita sebagai manusia, saat kita mendengarkan firman itu, setelah mendengar bangun dan jalan, tinggal berbuat itu tidak bawa apa-apa dalam di pertemuan kita yang berikut. Yang ketiga, itu Yesus mengatakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami bersyukur kepada-Mu melalui Putra-Mu. Engkau mengajarkan makna kerajaan Allah melalui perumpamaan. Bantulah kami agar dapat firman-Mu melalui Putra-Mu dengan benar, agar kami dapat hidup seturut kehendak-Mu. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Sekian dan terima kasih.